Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvino Satria Putra dari program studi Informatika Universitas Cyber Asia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis dan review saya terhadap sebuah jurnal internasional inovatif yang dipublikasikan baru-baru ini, yang berjudul FAM, yaitu Variational Auto Encoder Language Model for High Parallel Text Generation. Jurnal ini sangat menarik karena mencoba mendobrak kebiasaan lama dalam dunia AI generatif dengan memperkenalkan cara baru yang jauh lebih cepat menghasilkan teks. Mari kita mulai. Kita saat ini berada dalam era keemasan generatif AI. Model-model bahasa besar atau LLM sudah menjadi bagian dalam kehidupan sehari-hari, membantu kita menulis email, membuat code, hingga membuat artikel. Namun di balik keajaiban teknologi ini, para peneliti itu uh, dan masih menghadapi tantangan operasional yang sangat fundamental. Kita terus menuntut AI untuk merespon lebih pintar, tetapi di saat yang sama kita juga menuntut mereka merespon lebih cepat. Pertanyaannya adalah, apakah arsitektur dasar model bahasa yang kita pakai saat ini cukup efisien untuk masa depan? Nah, di jurnal ini mengajak kita untuk mengeksplorasi tantangan tersebut. Masalah utama yang diangkat dalam jurnal ini berpakar pada cara kerja AI saat ini. Hampir semua model AI populer seperti keluarga GPT menggunakan arsitektur yang disebut Auto-Generative Language Model. Bagaimana cara kerjanya? Singkatnya, mereka bekerja secara sekuensial. Mereka memprediksi kata pertama, lalu menggunakan kata pertama itu untuk menebak kata kedua, lalu kata ketiga, dan seterusnya. Ibarat seorang menulis yang mengetik mesin tik, huruf demi huruf dari kiri ke kanan. Kualitas teks yang dihasilkan memang luar biasa, tapi ada satu kelemahan fatal, yaitu kecepatan proses token by token ini menciptakan bottleneck atau leher betul komputasi. Sistem tidak bisa menebak kata ke-10 sebelum kata 9 selesai diproses. Akibatnya pada sistem produksi skala besar yang membutuhkan respon instan atau real time, itu proses ini terasa lambat dan memakan biaya komputasi yang sangatlah mahal. Melihat masalah bottleneck tersebut, para peneliti jurnal ini merumuskan satu tujuan yang sangat ambisius. Tujuan mereka menciptakan sebuah arsitektur model baru yang mereka namakan FAM, yang mampu memprediksi dan menghasilkan seluruh urutan kalimat secara bersamaan dalam satu kali jalan. Bukan lagi kata demi kata, melainkan kalimat demi kalimat. Mereka ingin mengubah paradigma dari generasi teks sekuensial menjadi generasi teks paralel. Untuk mencapai tujuan tersebut, para peneliti menengok pada konsep yang sebenarnya populer di dunia pengolahan gambar, yaitu Variational Autoencoder atau VAE. Bagaimana VAE bekerja pada teks? Konsepnya terdiri dari dua bagian utama, yaitu encoder dan decoder. Bayangkan ini adalah Anda ingin menyampaikan sebuah gagasan. Pertama, encoder itu akan membaca seluruh gagasan Anda, lalu menemukan dan merangkum informasi tersebut dalam satu titik pusat.
Titik ini secara matematis disebut sebagai global talent variable. Kedua, yaitu decoder mengambil titik pusat informasi tersebut dan mengubahnya kembali menjadi kalimat utuh. Karena decoder ini sangat memegang cetak biru atau niat keseluruhan dari kalimat tersebut, ia perlu lagi mengetik kata per kata. Ia, maksud saya, ia tidak perlu lagi mengetik kata per kata karena dia sudah memegang cetak biru atau niat keseluruhan dari kalimat. Ia bisa langsung mencetak seluruh kata demi kata secara serentak. Secara metodologi, ada 3 pilar utama yang dibangun oleh peneliti dalam arsitektur farm ini. Yang pertama adalah penggunaan bidirectional transformer. Peneliti menggunakan arsitektur satu arah. Mereka membiarkan model membaca satu teks input dari kiri ke kanan dan dari kanan ke kiri sekaligus agar model benar-benar paham konteks sebelum dikompresi. Yang kedua adalah latent space, yaitu alih-alih mengingat setiap kata, model ini dilatih untuk memetakan makna dari kalimat dalam sebuah ruang vektor, ruang latent. Ini memastikan bahwa niat dari teks tersimpan dengan aman secara matematis. Lalu yang ketiga yaitu ini yang paling krusial adalah parallel decoding. Dengan menggunakan estimasi matematis yang disebut elbow, sistem dipaksa dengan belajar merangkai kata keluaran secara independen di saat yang bersamaan, namun tetap menjaga kalimat tersebut koheren dan logis dan mudah saat dibaca. Lalu, apakah secara teori dan praktik itu model ini berhasil? Jawabannya adalah iya. Para peneliti menguji coba prototipe mereka yang disebut Farm 1. Eksperimen ini membuktikan bahwa terobosan besar proses generate text itu benar-benar bisa dilakukan hanya dalam satu siklus tanggal, yaitu sinkropas. Waktu tunggu latensi saat melakukan decoding turun secara drastis jika dibandingkan dengan model auto-generate dengan ukuran parameter yang sama. Dan yang mengesankan, untuk urutan teks yang pendek, kalimat dihasilkan tetap dapat dibaca dan dengan masuk akal dan relevan. Dari hasil review saya, ada 3 keunggulan utama dari jurnal model yang ditawarkan. Yang pertama itu adalah efisiensi waktu. Tanpa adanya delay dalam proses kata-kata, model ini sangat cocok diimplementasikan pada aplikasi AI yang menuntut low latency dan seperti chatbot, layanan pelanggan yang berkecepatan tinggi. Inovasi lintas domain ini membuktikan bahwa AI itu hanya bagus untuk generate gambar seperti wajah manusia, tetapi juga punya tempat yang kuat di ranah NLP, yaitu teks. Konteks global yang kuat karena model ini merancangkan makna keseluruhan dari awal melalui variable latent. Sebelum menghasilkan teks, dia terhindar dari masalah kehilangan fokus, losing train of thought, yang sering dialami oleh AI saat ini. Sebagai mahasiswa, saya juga melihat sisi kritis dalam penelitian ini. Ada 2 kekurangan signifikan yang ditemukan dalam implementasi form. Yang pertama yaitu keterbatasan pada teks panjang, karena model ini memaksa kalimat atau paragraf
raksasa untuk dikompresi dalam satu titik variabel laten. Titik ini tersebut akan mengalami overload, informasi akibatnya dipaksa membuat paragraf yang panjang. Kualitas kalimatnya menjadi hancur dan uh, maknanya memudar. Yang kedua yaitu adalah degradasi sistematik. Meskipun sangat cepat, tata bahasa tingkat penentuan teks dari model ini masih berbeda di bawah dengan kualitas model autoregresif yang tradisional. Pertukaran antara kecepatan dan kualitas bahasa masih menjadi isu dan belum sepenuhnya terselesaikan di jurnal ini. Sebagai kesimpulan, hmm, jurnal FAM ini memberikan kontribusi yang sangat berharga sebagai ilmu NLP. Mereka membuktikan bahwa generasi teks yang secara paralel menggunakan variational autoencoder itu bukanlah hal yang mustahil. Ini adalah alternatif desain masa depan yang menjadikan efisiensi luar biasa tinggi. Meskipun saat kualitas baru optimal pada teks-teks pendek, dengan riset lanjutan bukan tidak mungkin arsitektur berbasis autoencoder ini akan menggantikan arsitektur yang lambat kita gunakan saat ini. Demikian presentasi dari saya mengenai review jurnal NLP terkait autoencoder. Terima kasih banyak atas waktu dan perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.